selamat pagi. Pagi, Pak. Selamat pagi Bu. Perkenalkan, nama saya Perawat Agustino Bimboy. Di sini saya bertugas dari jam 7 sampai jam 1 siang. Nah, sebelum kita masuk pada sharing, saya mau nanya terlebih dahulu Bu, terkait dengan latar belakang Ibu. Mohon maaf ya. Nah, latar belakang Ibu itu seperti apa? Kemudian alasan Ibu datang kunjungan ke rumah sakit itu tujuannya itu untuk apa, Bu? Ya, baik Pak, terima kasih untuk pertanyaannya. Sebenarnya alasan dan latar belakang mengapa saya datang ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan HIV/AIDS karena faktor pekerjaan saya yang sebelumnya saya pernah menjadi salah satu pekerja di karaoke, dan itu menurut saya berisiko juga untuk kesehatan saya, sehingga inisiatif tersendiri buat saya untuk datang periksa ke rumah sakit kayak gitu. Oh, jadi dulunya itu ibunya pernah pekerja ini PSK. Iya. Oh iya, baik. Baik Bu, jadi di sini kurang lebih sharing kita nanti sekitar 20 menit. Nah, jadi apakah Ibu mau bertanya sebelum kita masuk pada sharing? Belum Pak. Oh iya, baik. Berarti nanti kita langsung saja ya Bu. Iya. Oke, jadi nanti ketika kita sharing itu, jadi apapun yang Ibu sampaikan kepada saya dan saya pun dapat feedback kepada Ibu, ini menjadi suatu bentuk kerahasiaan bagi kita berdua. Nah, saya jamin 100% pun bakal ada orang lain atau samping atau teman sekalinya pun bakal tidak tahu, dan saya pun akan menjaga kerahasiaan Ibu terkait dengan sharing kita nanti pada saat ini. Oke, sebelum itu kita langsung saja. Baik Bu, sebelumnya saya mau tanya nih terkait dengan resiko terhadap HIV. Nah, yang ingin saya tanyakan itu faktor resiko HIV-nya itu, misalkan nih ya Bu, terkait dengan apakah Ibu itu Ibu pernah melakukan mohon maaf ya Bu, pernah melakukan hubungan seksual, ataukah Ibu dulunya itu pernah menggunakan obat-obat terlarang, ataukah Ibu itu pernah melakukan transfusi darah. Nah, itu seperti apa Bu? Iya, baik, terima kasih Pak. Kalau menurut saya faktor risiko yang pernah saya lakukan yang menyebabkan sehingga harus saya datang periksa itu sesuai dengan latar belakang pekerjaan saya. Sebelumnya kan saya pernah menjadi salah satu pekerja seks. Di situ juga menurut saya salah satu faktor sehingga saya menjadi takut. Yang kedua, kalau penggunaan narkoba saya belum pernah, tapi kalau misalnya kayak merokok itu saya juga pernah. Menurut saya itu juga salah satu faktornya, karena di situ kan ada banyak teman-teman saya juga yang merokok, yang menyebabkan sehingga saya datang untuk konseling di rumah sakit sekalian untuk pemeriksaan HIV/AIDS gitu. Oh baik Bu, jadi faktor risiko yang pertama takut, kemudian Ibu belum pernah menggunakan narkoba selama pekerjaan tersebut. Iya. Tapi kalau udah rokok sudah, hubungan seksnya juga sudah pernah. Oh iya Bu, baik. Di sini, nah kan tadi kan Ibu sudah sampaikan nih hubungan seksnya, mohon maaf Ibu sudah pernah melakukan dan lain sebagainya. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini adalah alasan untuk Ibu tuh mau tes HIV-nya itu apa? Misalkan, ataukah Ibu pernah merasakan ketika di lingkungan sekitar itu Ibu pernah merasakan bahwa ada yang jauhin Ibu atau gimana. Nah, itu kan pasti ada punya sebuah alasan untuk mau datang periksa atau mau datang untuk tes HIV di rumah sakit. Iya Pak, jadi ada beberapa alasan. Alasan yang paling pertama yaitu karena pekerjaan saya sebelumnya. Pekerjaan saya ini tentunya kalau di masyarakat, pandangan siapapun dia kan tetap berpandangan yang buruk tentang saya, berpandangan yang negatif tentang saya, dan itu sudah menjadi bahan pembicaraan di dalam lingkungan tempat tinggal saya. Itu yang membuat salah satu faktornya juga untuk saya datang periksa. Jadi pekerjaan dan ada pandangan-pandangan dari masyarakat kayak gitu Pak. Baik Bu, jadi itu ada pandangan-pandangan lain yang dari luar nalar pikiran kita. Iya. Oke, baik. Nah, di sini
saya mau ingin tanyakan permasalahan yang selama ibu tuh pernah alami di rumahnya itu seperti apa masalahnya itu? Kalau masalahnya itu saya kan belum menikah kan Pak, belum. Jadi kalau masalah rumah tangga sih belum ada. Tapi kalau masalah sama keluarga ya pasti ada. Memang ada keluarga, bukan keluarga inti sih, tapi ada keluarga di luar keluarga inti yang kayak macam mengucilkan ketika kita kayak kumpul-kumpul keluarga, misalnya kayak Ramadan kayak gitu-gitu. Mereka tuh kayak mengucilkan saya seakan-akan karena memang pekerjaan saya yang seperti begitu yang membuat saya itu kadang rasa sedih kenapa mereka kayak gitu Pak. Oh, berarti dalam lingkungan keluarga itu berarti ada kesalahpahaman Iya. antara ibu dengan sanak saudara. Iya, kayak gitu Pak. Oh, jadi berarti support atau dukungan dari keluarga itu terhadap ibu itu kurang, ataukah mereka itu kayak macam ngajak ibu untuk kamu tuh harus seperti ini, kamu harus seperti ini. Nah, itu bagaimana pandangan atau dukungan dari keluarga itu seperti apa ketika melihat seperti ini? Kalau dukungan dari mama papa sendiri, mereka tetap mendukung karena mereka juga tahu saya itu bagaimana. Tapi kalau dari keluarga inti, keluarga di luar keluarga inti ya pastinya mereka sering kayak macam ngomongin saya di belakang kayak gitu-gitu. Tapi kalau dari mama sama papa sendiri, mereka tetap mendukung, mereka tetap kayak mensupport karena mereka tahu kayak gimana gitu. Oh iya Bu, baik, di sini kan Ibu datang untuk mau ngetes terkait dengan apakah Ibu ini positif atau Ibu negatif. Nah, yang ingin saya tanyakan ini, apakah ini benar-benar keputusan dari diri Ibu sendiri, ataukah dari orang-orang yang di samping, ataukah bagaimana Bu? Ya, jadi ini sebenarnya keputusan dari saya sendiri. Sebelum saya datang ke sini juga saya sudah memikirkan secara matang-matang. Saya sudah memikirkan dari 3 bulan yang lalu saya mencoba, saya mesti periksa, saya mesti tahu apa yang saya penyakit apa yang saya rasakan karena memang tidak ada gejala, tapi saya tahu kalau itu berisiko, sehingga itu sudah saya pikirkan sejak 3 bulan yang lalu. Kemudian kemarin saya diskusikan juga dengan orang tua mendukung apa yang saya inginkan, dan tidak memang dalam diskusi itu juga tidak ada paksaan dari orang tua. Saya datang sendiri untuk melakukan pemeriksaan ini gitu, Pak. Oh baik Bu, jadi ini dengan keinginan sendiri, inisiatif sendiri. Iya, Oke baik Bu, jadi bisa tahu saya ini positif atau negatif. Nah tapi kalau kekurangannya itu kalau ketika tidak mengetahui hasil tesnya itu seperti apa, ketika nanti pulang itu pasti dalam life juga pasti kita murung. Nah kan pasti kita sudah memikirkan oh iya kenapa hasilnya itu nantinya kayak seperti apa. Nah jadi seperti itu ya Bu. Nah kemudian biasanya dalam tes itu nanti kan ada prosedur tesnya tuh Bu. Iya. Jadi nanti prosedur tesnya itu nanti akan Ibu misalkan nanti saya tanyakan, kemudian nanti Ibu akan tanda tangan di lembar form tersebut yang nanti akan saya berikan. Nah sebelum itu Bu, saya mau nanya, apakah ini keputusannya ini sudah benar-benar fix atau Ibu masih ragu-ragu? Iya Pak, seperti yang tadi saya sudah bilang sebelumnya, kalau memang sebelum saya datang ke rumah sakit saya sudah memikirkan sebab dan akibatnya. 3 bulan yang lalu saya sudah berpikir matang, saya juga sudah tanya sama orang tua dan orang tua mendukung. Jadi menurut saya tidak ada yang perlu saya pikirkan lagi, karena ini menurut saya ini yang terbaik buat kesehatan saya, buat keluarga saya, dan buat lingkungan saya juga. Oke baik Bu, jadi Ibu juga sudah sampaikan kepada saya dengan inisiatif sendiri, tetapi saya masih memberikan Ibu waktu dan kesempatan untuk berpikir terlebih dahulu lagi, berpikir lebih matang-matang lagi untuk apakah Ibu ingin untuk tes HIV ini atau tidak, seperti itu Bu. Iya Pak, saya tetap inisiatif, saya tetap positif thinking untuk melakukan tes HIV/AIDS ini. Oke baik Bu, jika itu memang dari keinginan Ibu, oke, saya pun tidak masalah.
Jadi apapun hasilnya Bu, maunya hasilnya positif atau hasilnya negatif, kita terima saja. Itu apapunnya itu nanti dari belakang lah ya Bu. Oke, jadi di sini saya ada punya short form untuk tanda tangan ketika mau tes HIV. Ibu bisa tanda tangan, kemudian ada baca sedikit terkait dengan isinya itu, kemudian tanda tangannya di sebelah kiri ya Bu. Iya Pak. Oke. Ini diisi di checklist saja ya Pak? Iya, di checklist saja. Kemudian tanda tangannya di sebelah kiri. Ini Pak. Oke, baik. Oke, baik Bu, terima kasih Ibu sudah menyetujui persetujuan terkait mau tes VCT, tes HIV. Jadi nanti hasilnya ini akan saya ke lab untuk berikan hasil lembar ini. Jadi mungkin nanti sekitar 1 minggu kemudian lagi baru hasilnya pasti bisa keluar Bu. Jadi bagaimana Bu? Saya mau tanya dikit boleh Pak? Oh boleh. Oh jadi nanti saya sama Bapak kita ke lab untuk lakukan pemeriksaan atau gimana Pak? Oh iya, jadi nanti saya sama Ibu bersama untuk pergi ke lab untuk pemeriksaan. Jadi seperti itu Bu. Pemeriksaannya itu misalnya kayak diambil urin atau gimana Pak? Oh iya, jadi nanti dalam sebuah pemeriksaan lab itu nanti kita akan ambil darah. Nah kemudian kita cek apakah ibu ini benar-benar positif HIV atau tidak. Iya. Iya. Jadi oke, baik. Iya sama-sama Bu. Jadi nanti selesai ini langsung saya sama Ibu pergi ke laboratorium untuk pemeriksaan. Iya Pak. Oke. Mari. Iya. Ibu terima kasih. Tadi saya sama Ibu sudah pergi ke lab, kemudian sudah memeriksa. Jadi nanti hasil labnya Ibu itu tadi saya sudah sampaikan sebelumnya. Nanti 1 minggu kemudian baru hasilnya keluar Bu. Nah jadi bagaimana perasaan Ibu ketika 20 menit 20 menit tadi kita sudah sharing bersama, apakah Ibu sudah bisa merasa lega, sudah merasa lebih paham terkait dengan HIV-nya itu seperti apa Bu? Bagaimana perasaan Ibu? Pastinya perasaan saya lebih tenang, pengetahuan saya juga lebih bertambah. Terus rasa cemas saya yang sebelumnya paling kayak saya takut kayak gitu mulai sudah mereda kayak turun gitu lah. Intinya tidak cemas lagi seperti semula tadi kayak gitu Pak. Oh iya Bu. Baik Bu. Jadi kita nanti tinggal tunggu hasil labnya itu. Jadi hasil labnya itu seperti apa, apapun hasilnya maupun positif atau negatif, kita terima apa adanya. Nah jadi ya itu saja